Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Minggu sore hari ini. Minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, dengan tema minggu sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berhimpun semua dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu,
agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 tambah 3. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem.
dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah bagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari acara nomor 5, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan kita, dan mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat Tuhan, suka surgawi melimpahiku. Kagum malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 tambah 3.
Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku penuh. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan berkata. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warta jemaat gereja kita pada Minggu 14 September 2025. Yang pertama, persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari ini, Minggu 14 September, dipersembahkan oleh Punguan Ina Parari Kamis. Terima kasih kepada Punguan Ina Parari Kamis yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya semua Ina Parari Kamis semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, kebaktian bulanan para lansia. Kebaktian perdana para lansia akan diadakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 pukul 15 WIB. Dilayani oleh Pendeta Resort GKPI Padang Bulan, Pendeta Janter Lubis MTH. Seksi lansia mengundang seluruh warga jemaat lansia yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor 13 agar dapat hadir pada kebaktian bulanan lansia pada setiap hari Selasa 16 September mendatang.
Yang ketiga, bantuan dana untuk renovasi GKPI Eben Haijer, Padang Nabidang. Pengurus harian jemaat GKPI Jemaat Khusus Eben Haijer Padang Nabidang memohon keikhlasan dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang beribadah di GKPI Padang Bulan Medan agar berkenan memberikan dukungan moral dan material demi terlaksananya rencana renovasi GKPI Eben Haijer yang selalu kebanjiran ketika musim hujan. Oleh karena itu, pada hari Minggu tanggal 21 September, PHJ GKPI JK Eben Haijer akan membagikan amplop kepada jemaat yang beribadah di sesi pagi, siang, sore, dan malam di gereja kita ini, gereja GKPI Pamen. Yang keempat, bantuan dana untuk GKPI Jemaat Lumban Inaina Pagaran, Jemaat Hasibuan, dan Jemaat Sigumbang. Mewakili pengurus harian Resort GKPI Lumban Inaina, Pendeta Debbie Jenababan STH yang pernah melayani di GKPI Padang Bulan ini menyampaikan permohonan berupa bantuan untuk pengadaan sepeda motor sebagai alat transportasi pelayanan beliau karena jarak tempuh gereja-gereja Pagaran yang cukup jauh dari resort. Oleh karena itu, atas persetujuan di sermon penatua pada hari Jumat 12 September, GKPI Padang Bulan akan memberikan bantuan material sejumlah nominal yang disepakati bersama. Demikian warta jemaat di minggu kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sungguh indah kamu, hai pesayangan Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, saya mulai ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sampai sedemikian jauh. Tema kita hari ini adalah sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini dikenal sebagai perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang
yang berfokus kepada kasih Allah yang tanpa syarat dan pengampunan yang melimpah-limpah karena anak itu telah bertobat. Dan perumpamaan ini menekankan bahwa Bapa itu melambangkan Allah, ya, melambangkan Allah, merangkul anak-anak yang bungsu yang berdosa yang kembali kepadanya. Jadi istilah dikatakan di situ Bapa itu maksudnya itu melambangkan Allah, ya. Lalu anak yang bungsu ini yang berdosa ini melambangkan umat manusia yang menjauh meninggalkan Tuhan lalu kembali kepada Tuhan, bertobat kembali, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita telusuri ayat-ayat ini, kita melihat bagaimana hati seorang ayah terhadap anaknya. Anak yang meninggalkannya, anak yang bandel, anak yang menjolimi dia, anak yang menyakiti hatinya, anak yang betul-betul menjauh dan meninggalkan hidup, meninggalkan rumah tangganya. Tapi ketika dia kembali, disambut dan diterima, bahkan ayahnya berpesta. Itulah kasih seorang ayah kepada anaknya. Makanya dalam Mazmur 103 itu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Lalu kita lihat ada sukacita yang besar yang dikerjakan oleh Allah ketika seorang bertobat, ketika seorang kembali ke jalan Tuhan, ketika seorang meninggalkan Tuhan tapi dia kembali kepada Tuhan. Sudah kembali, ada sukacita, ada berkat yang melimpah diberikan oleh bapaknya kepada yang berdosa ini. Kenapa? Karena ia telah bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada sukacita besar. Lalu pertanyaannya sekarang yang mau kita renungkan, mengapa Allah begitu bersukacita menyambut seorang yang berdosa, menyambut anak yang hilang ini? Mengapa? Mengapa Allah begitu bersukacita? Yang pertama, karena anak ini menyadari kesalahannya. Itu yang pertama. Karena anak ini menyadari kesalahannya. Coba kita baca dulu sebentar ayat yang ke-17, ya. Sama-sama ayat 17. 1, 2, ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ia menyadari keadaannya. Kesadaran akan dosa dan kegagalan, kesadaran kita akan dosa kita dan kegagalan kita itu menjadi pintu masuk ke dalam pertobatan. Pertobatan selalu dimulai dengan apa? Selalu dimulai dengan kesadaran. Tanpa sadar tidak mungkin seseorang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jadi dikatakan di sini makna dari lalu ia menyadari keadaannya adalah titik balik pertobatan. Sebuah kesadaran akan dosanya, akan kegagalannya, dan dia kembali kepada Tuhan. Saya selalu ingat Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu dia bilang sama saya begini. Ada anak saya, anakku ini memang bandel. Anakku ini memang jahat. Tetapi udahnya dia bilang mengatakan sama saya begini katanya. Sudahlah kakak ini, anakmu ini sudah bandel, jahat, tidak bertobat, narkoba, pemain judi, seks, hidupnya enggak beres, berandalan, sudah. Sebentar lagi meninggalnya ini anakmu ini. Siapkan aja kuburan buat dia. 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Sudah cukup itu aja, jangan pusing-pusing lagi. Enggak ada lagi itu, masa depannya udah kacau semua itu katanya. Lalu ibu ini ngomong sama saya, beginilah Amang, disampaikan udahnya sama saya. Bagaimana pendapatmu katanya. Itu kata dia, saya bilang, itu kata dia. Tapi kan itu bukan kata Tuhan. Jadi maksudmu bagaimana dia bilang. Ya anak itu kita doakan supaya berubah. Anak itu diajak untuk datang persekutuan, datang beribadah, datang ke gereja. Saudara tahu? Ibu itu tidak semangat. Ibu itu tidak putus asa. Ibu itu tidak putus asa. Pada suatu hari saya berkhotbah di satu tempat. Anak itu ada di situ.
Lalu saya tantang, hari ini siapa yang mau insaf akan dosanya, sadar akan dosanya, mau berubah, mau bertobat, terima Yesus, tinggalkan kelakuanmu yang lama. Seperti anak yang hilang ini. Ada yang mengambil keputusan, tapi anak ini diam aja tetap. Lalu besoknya dia telepon saya. Dia bilang begini, Pak tolong layani dulu saya. Dilayani apa? Saya bilang, kemarin kamu tidak ada mengambil keputusan untuk bertobat. Dia bilang apa? Ya malu saya pada waktu itu. Jadi mau kamu bertobat? Ya mau. Kau sudah sadar akan dosamu? Sudah. Oke, kapan kita jumpa? Besok. Saya datang ke rumahmu? Iya, datang aja aman ke rumah saya. Saya datang ke rumah. Jam berapa? Jam 10 pagi. Saya datang jam 10 pagi. Sampai di sana masih tidur dia. Lalu dibangunkan oleh ibunya, dibangunkan, setengah 11 baru bangun. Setengah 11 mulai mandi dia. Habis mandi, makan dulu dia. Habis makan, merokok lagi dia. Habis merokok, baca koran lagi dia. Saya menunggu, bayangkan pendeta menunggu. Memang orang yang sabar dikasihi Tuhan ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya tunggu sampai setengah 12. Lalu duduklah dia. Saya bicara sama dia, jadi apa yang mau kau sampaikan? Ya saya mau berubah. Kenapa berubahnya? Apa yang kau ubahkan? Bagaimana kelakuanmu? Dia bilang, saya ini narkoba, saya ini peseks, saya ini pemain judi, saya ini berandal betul-betul, hidupku nggak beres. Dia bilang, satu kali supaya Bapak tahu, pernah saya main judi, saya menang. Lalu karena menang, lalu yang kalah itu mengamuk, dia pukulkan botol ke kepalaku. Botolnya pecah, kepalaku tidak apa-apa. Takut mereka semua lari katanya. Lalu yang paling sadis dia bilang, dosa saya, dia bilang. Saya dengan geng saya, pada suatu hari malam-malam, saya ada musuh kami jemput. Lalu kami masukkan di mobil, kami bawa ke satu tempat. Sampai di tempat itu kami pukuli, semua kami memukuli. Sampai muntah darah, dia bilang. Lalu sudah nggak sadar lagi dia letakkan di aspal. Lalu saya bilang, gilas aja dengan mobil. Tapi temannya bilang, tidak usah gilas lagi dengan mobil. Ini sudah mati, buang aja ke sungai. Lalu mereka angkat ke sungai. Itu jam 3 pagi. Tetapi anak itu yang dibuang itu masih hidup. Ditolong oleh seorang bapak tukang nangkap ikan. Dia bilang, inilah dosaku semuanya. Saya mau berubah, saya mau meninggalkan semua ini. Saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Saya insaf, saya sadar, saya mau berubah. Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Saya katakan kepada dia, kalau kau mengambil keputusan untuk insaf, sadar, lalu mengakui dosamu, kembali ke jalan Tuhan, Tuhan terima engkau. Biarpun dosamu merah seperti kerumici, akan menjadi putih seperti salju. Biarpun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti anak yang hilang ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita insaf akan dosa kita. Mari kita sadar akan dosa kita. Mari kita menyadari hidup kita, siapa kita. Seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan. Kembalilah kepadanya. Dia mau menyambut kita. Dia mau menolong kita. Dia mau menyelamatkan kita. Mengapa Allah begitu bersuka cita? Yang pertama saya katakan tadi, karena anak ini menyadari kesalahannya. Yang kedua, karena anak ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Coba kita baca sebentar ayat yang ke-18 dan ayat 19. Sama-sama kita baca 18, 19, 1, 2 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tidak layak lagi, dia merendahkan dia. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia insaf, dia sadar siapa dirinya. Sehingga ketika dia kembali kepada bapaknya, dia merendahkan diri seminim mungkin. Aku tidak layak lagi. Dia tidak membanggakan dirinya.
Dia tidak sombong, tapi dia merendahkan dirinya. Sadar sehingga dia merasa tidak layak. Anak bungsu ini menyadari dosanya yang telah merusak hubungannya dengan bapaknya. Ia merasa tidak pantas lagi dipanggil sebagai anak karena ia telah menyia-nyiakan kasih dan harta yang diberikan oleh bapaknya. Tapi dia merendahkan dirinya sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menuntut haknya lagi, tapi datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kerendahan hati. Tadi pagi saya ceritakan satu cerita. Ada seorang pendeta, dia bertamu ke rumah seorang guru besar atau profesor. Lalu ketika masuk ke rumah profesor itu, lalu Pak Profnya katakan, silakan masuk Pak Pendeta, ini kamar Bapak katanya. Lalu masuk Pak Pendetanya ke kamar. Dia bawa tasnya, dia bawa semua. Dan pendeta itu jalan dengan pakai sepatu sampai ke dalam kamar. Nah, biasa bagi mereka di negeri mereka. Waktu dia masuk ke kamar, lalu Pak Profesornya lihat sepatu pendeta itu sudah agak jorok. Lalu masuk Pak Pendetanya, dikemas-kemas, dia istirahat, pintu kamarnya tidak ditutup rapat. Lalu Bapak Ibu, profesor itu menunggu sejenak. Sesudah pendeta itu berbaring di tempat tidur, lalu pelan-pelan dia geser pintu kamar pendeta itu. Dia geser pelan-pelan, lalu dia sodorkan tangannya ke dalam kamar itu, mengambil sepatu pendeta itu. Diambil pelan-pelan sepatu pendeta itu. Lalu pendeta itu ternyata belum tidur. Dia ngintip, apa yang dilakukan profesor ini terhadap sepatuku. Lalu ketika diambilnya, dua-dua dibawa keluar. Lalu akhirnya pendeta itu penasaran, dia bangun, dia intip apa yang dilakukan oleh profesor itu. Ternyata profesor itu diambilnya kain lap, lalu diambilnya semir sepatu, disemirnya sampai dibersihkannya, sampai licin mengkilat sepatu pendeta itu, dibersihkannya. Sudah siap, lalu pelan-pelan dimasukkannya ke dalam kamar pendeta itu. Bayangkan waktu itu profesor masih langka, belum seperti sekarang ini banyak profesor. Masih langka, masih jarang. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seorang ilmuwan, seorang guru besar, seorang yang sangat terhormat, lalu dia merendahkan dirinya mensemir sepatu seorang pendeta. Dia betul-betul, kenapa dia lakukan ini? Saya melakukan ini bukan untuk manusia, saya melakukan ini untuk Tuhan. Sehingga dia lakukan semua. Dia tahu pendeta yang datang itu utusan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, layak dihormati, layak dibantu, layak diperlakukan dengan hormat. Dan dia merendahkan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Anak ini datang kembali kepada bapaknya. Ketika datang kembali kepada bapaknya, dia tidak tinggi hati, dia tidak sombong, tidak membela diri, tapi dia merendahkan diri. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah Bapa sangat bersuka cita menyambut anak yang hilang ini? Karena anak ini menyadari keadaannya. Karena anak ini datang dengan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, karena anak ini mengambil tindakan untuk kembali kepada bapaknya. Mengambil tindakan untuk kembali kepada bapaknya. Jadi kita lihat ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ayat 20, 1, 2, iya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bangkitlah ia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pertobatan bukan sebatas perasaan. Pertobatan bukan hanya sebatas pengakuan, tapi ada tindakan. Dia
oke, dia rasa cocok kali, aku mau berubah. Tapi bukan hanya sebatas ucapan di bibir, tapi ada tindakan untuk bangkit, meninggalkan dosa, kembali ke jalan Tuhan. Ada tindakan untuk bangkit. Bangkit, meninggalkan dosanya, datang kepada Tuhan. Tinggalkan hidup lama. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, tahu itu dosa? Tahu. Tahu itu kalau kau lakukan masuk neraka? Tahu. Tapi ada enggak tindakannya meninggalkan itu? Ada enggak tindakannya untuk meninggalkan dosa itu? Ini yang penting. Jadi kita lihat kesadaran, pengakuan, dan tindakan untuk berubah. Anak ini dikatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia bangkit, dia mengambil keputusan untuk bangkit. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama. Untuk apa aku berlama-lama di sini? Lalu mengapa Bapak Ibu sering kita ajak orang supaya orang itu datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan? Kalau ditanya seandainya kepada Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Apa yang mau kita jawab? Jawab aja begini, supaya kita sama-sama masuk surga. Supaya kita sama-sama masuk surga. Supaya kamu masuk surga, saya masuk surga, kita semua masuk surga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat mungkin kita pernah kita dengarkan zaman penembak misterius dulu di Indonesia. Kalau saya tidak salah, pangkong kaptiknya waktu itu adalah Jenderal LB Murdani. Waktu itu ada seorang anak muda di Jakarta. Anak muda ini bandar sekali, jahat sekali, kelakuannya betul-betul jahat sekali. Dia perampok, penjudi, pemabuk, narkoba, pokoknya hidupnya tidak beres betul-betul. Tapi ibunya orang Kristen. Adik-adiknya semua rajin berdoa, rajin beribadah, bersekutu. Tiap malam di rumah mereka selalu diadakan persekutuan. Tapi anak ini hidupnya tidak beres. Waktu remaja, dia pernah belajar bela diri sampai dan 4. Sehingga dia begitu gagah, begitu sombong sekali. Karena dia belajar bela diri dan 4. Itu sudah sangat tinggi betul-betul. Di badannya itu penuh dengan tato. Pada zaman penembak misterius, dia salah satu orang yang dicari untuk ditembak. Akhirnya pada zaman itu dia pindah dari tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dari desa ke desa, sembunyi terus. Satu hari dia bersembunyi, dia datang ke rumah ibunya malam-malam. Lalu di rumah itu lagi ada ibadah. Itu berdoa, ibunya sama adik-adiknya semua berdoa, menyerahkan hidup mereka sekeluarga kepada Tuhan, dan mendoakan anak ini. Terus didoakan, semua berdoa. Lalu pas lagi didoakan, dia betul-betul semua berteriak, Tuhan, adik kami, anak abang kami. Lalu ibu itu kata, anak kami, supaya berubah, didik dia, ajar dia, ingatkan dia, supaya dia bertobat, terima Yesus. Tiba-tiba anak itu datang dari belakang. Dia pegang pundak ibunya. Dia pegang pelan-pelan. Ibu, mama, dia bilang. Lalu ibunya lihat, kamu, iya. Apa dibilangnya? Mama, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosaku? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni semua kesalahan saya? Saya jahat kali mama, hidupku tidak beres. Penipu, pembohong, pejudi, perampok, pezina, pemabuk. Hidup saya tidak beres. Lalu ibunya berkatakan apa? Nakku, dengarkan baik-baik. Malam ini, kalau kau mau berubah, kalau kau mau bertobat, kalau kau mengakui dosamu, bangkit meninggalkan dosa itu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Kalau kau mau berubah, bertobat, tangan Tuhan terbuka untukmu. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu anak itu berlutut di depan ibunya, mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan. Dan malam itu terjadi tangisan karena seorang yang jahat kembali kepada Tuhan. Mereka menangis, bersyukur, menangis, bersyukur, menangis. Kenapa? Karena pertobatan salah satu dari anggota keluarga itu. Yang jahat sekalipun. Saya mau sampaikan kepadamu Bapak Ibu. Mungkin kita ada di antara kita yang sudah jauh dari hadapan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Hidup porak-poranda, hidupnya tidak beres. Tapi kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Malam ini saya mau sampai katakan, hari ini kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama, kenakan hidup baru untuk hidup bersama dengan Tuhan. Supaya hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Supaya engkau masuk surga. Jangan ragu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Dia mau menyambutmu, Dia mau menerimamu. Supaya engkau sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaannya. Mengapa Allah begitu bersuka cita menyambut anak yang hilang ini? Karena anak ini menyadari keadaannya. Karena anak ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena anak ini bangkit. Mengambil keputusan meninggalkan kehidupan yang lama. Lalu mengenakan kehidupan yang baru untuk bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Karena anak ini jujur mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Karena anak ini jujur mengakui dosanya. Ayat 21 dikatakan di sini apa? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia jujur mengakui semua dosanya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tidak ada pembelaan diri atau menyalahkan orang lain. Biasanya kalau kita merasa tertuduh, seringkali apa yang terjadi? Kita bilang karena diajaknya saya, karena sianunya, karena dipengaruhinya saya. Bukan itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah mengakui semua dosanya. Saya dididik oleh seorang dosen dari Jerman. Namanya pendeta Dr. Schneider. Dia punya gelar 4 doktornya. Saudara tahu? Peraturan dia di kelas, sebelum dia masuk ke kelas, di kelas, 5 menit sebelum dia masuk, semua mahasiswa sudah harus duduk. Kalau terlambat 5 menit, wajib maju ke depan minta maaf. Satu hari saya terlambat. Begitu saya terlambat 5 menit, lalu dia bilang, panggilnya begini. Lalu saya maju ke depan. Saya bilang begini, Pak, saya minta maaf. Begitu keluar kata minta maaf, silakan duduk. Sebelum keluar kata minta maaf, tidak boleh duduk. Tapi begitu saya katakan, Pak, saya minta maaf. Lalu saya mau mengasih tahu alasan mengapa saya terlambat. Dia nggak butuh. Pak, saya minta maaf, silakan duduk. Pengakuan kita, minta mohon kepada Tuhan, itu dibutuhkan Tuhan. Mau mengakui dosa kita, jujur mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan selalu tersedia bagi kita. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Sadar, merendahkan hati, mengambil tindakan untuk meninggalkan dosa, lalu jujur mengakui semua dosa kita, lalu kita dengan serius menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Anak yang hilang ini akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Mau jadi apapun pokoknya di hadapan Tuhan. Itu pikiran dia. Mau upahan pun, mau pekerjaannya pun, pokoknya jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya
untuk taat dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, membantu kita. Saya mau tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah. Ada seorang ibu. Ibu ini bersama dengan keluarganya pergi ke satu tempat, satu mobil. Di jalan mereka kecelakaan lalu lintas. Dan mobil mereka tabrakan dan ibu itu luka-luka, saudaranya pun luka-luka. Dan ibu itu lukanya mulai dari muka sampai ke bawah luka-luka. Lalu dibawa ke rumah sakit, ditolong, badannya diobati semua. Lalu mukanya pun luka-luka. Tetapi dokter katakan begini, maaf Bu, mata ibu tidak bisa tertolong. Ibu harus buta. Kami tidak bisa bantu lagi karena sudah rusak. Saudara tahu, ibu itu tetap tenang, dia pulang ke rumah, mulai dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan, rajin berdoa. 5 tahun dijalaninya. Pada suatu hari, ibu itu sendiri di rumah, tidak ada orang lain. Lalu ibu itu mau pergi ke kamar mandi, dia jalan ke kamar mandi. Kamar mandinya licin, dia jalan tergelincir jatuh, lalu kakinya patah, tulang di bagian kakinya patah. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter katakan ini tulang kakinya patah, harus dioperasi. Oh iya dokter, harus dioperasi, iya. Datanglah teman-temannya katakan, sudah jatuh ditimpa tangga, sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah buta, lalu patah pula kakinya. Tapi ibu itu katakan begini, dia datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, orang-orang katakan sudah jatuh ditimpa tangga. Tapi aku mau katakan kepadamu Tuhan, tidak ditimpa tangga. Aku yakin di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Hari ini juga saya serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Kakiku kepadamu, semua tubuhku mulai dari telapak kaki sampai ke bagian kepala, kuserahkan kepadamu. Lalu dipanggilnya teman-temannya untuk berdoa. Pendeta pun diundang untuk berdoa. Lalu masuk dari dia operasi. Operasinya sekitar 4 jam. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia dibius total. Setelah selesai operasi, dibawa ke ruang pemulihan. Dibangunkan, bangun, bangun bu, dibangunkan. Ibu itu agak lama bangun, dibangunkan lagi. Lama-lama mulai dia bangun, sadar. Mulai dia sadar, sesudah sadar dia, dibangunkan lagi, bangun bu. Begitu dia bangunkan, sadar, benar dia sadar, tiba-tiba apa yang terjadi? Bisa dia melihat. Puji Tuhan, dia bilang, saya bisa melihat. Dokter katakan operasi tulang bagus, kakinya bagus. Tapi tidak ada kaitan dengan operasi kakinya dengan mata. Ini mujizat, kata dokter. Ini mujizat. Yang mau aku sampaikan kepadamu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berarti tubuh kita menjadi milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, Tuhan yang urus. Kalau Tuhan inginkan sembuh, bisa Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita, memberkati kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Anak ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah dia sadar, setelah dia datang dengan kerendahan hati, setelah dia mengambil tindakan untuk kembali kepada Tuhan dan jujur mengakui dosanya, lalu menyerahkan hidupnya secara total. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, tapi Tuhan berikan yang terbaik untuk dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sebagaimana anak yang hilang ini, akhirnya dia menyadari keadaannya. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Dengan jujur mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan. Bapa, berkatilah firman-Mu, meteraikan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini.
Jamalah tiap-tiap mereka dengan nama mereka masing-masing. Kalau mungkin di antara mereka ada yang sudah menyimpang jauh dari hadapan Tuhan, hidup di dalam dosa, terikat di dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau sadarkan kami, tolonglah kami, bimbing kami, supaya kami berubah, supaya kami bertobat, supaya kami menyadari keadaan kami, supaya kami kembali kepada Tuhan seperti anak yang hilang ini, disambut, diterima oleh Bapa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Kau mau menyambut kami, meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji termulialah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian Sejauh Timur dari Barat. Mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang berlimpah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.